Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak yang cerdas-cerdas, yang soleh-soleha? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Semoga Allah senantiasa merahmati kita dengan memberikan kesehatan kepada kita, baik jasmani maupun rohani. Walaupun BDR, insya Allah kita tetap semangat ya untuk selalu belajar. Dan kesempatan kali ini kita berjumpa dengan saya, Bapak Agus Budiman. Dan insya Allah sebelum kita mulai belajar, kita akan berdoa terlebih dahulu. Oke, kita mulai berdoanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah, kali ini kita akan belajar tentang kisah keteladanan dari Nabi Ilyas alaihi salam. Pada pembelajaran sebelumnya menjelaskan tentang kisah Nabi Ilyas alaihi salam, dan sekarang kita akan sampaikan tentang pembelajaran kisah keteladanan dari Nabi Ilyas alaihi salam. Kenapa? Karena erat kaitannya Nabi Ilyas alaihi salam ini dengan Nabi Ilyas alaihi salam. Nah, anak-anak, coba Bapak mau bertanya, apakah di antara kalian sudah ada yang hafal atau pernah mendengar tentang kisah Nabi Ilyas alaihi salam? Alhamdulillah, sebagian sudah, sebagian yang belum. Insya Allah bagi yang belum, kita simak kisah dari Nabi Ilyas alaihi salam. Baiklah anak-anak, coba kita perhatikan Quran surat Al-An'am ya, surat ke-6 ayat ke-86. Bunyinya seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Ismaila wal Yas'a wa Yunus wa Lutan wa kulla faddalna 'alal 'alamin. Yang artinya wallahu alam, dan Ismail, Ilyasa, Yunus dan Lut, masing-masingnya kami lebihkan derajatnya di atas umat di masanya. Nah, baiklah anak-anak yang soleh-soleha, yang cerdas-cerdas, kita sekarang menuju kisah teladan tentang Nabi Ilyas alaihi salam. Nabi Ilyas alaihi salam adalah keponakan dari Nabi Ilyas alaihi salam. Ia pernah bersembunyi bersama Nabi Ilyas alaihi salam di sebuah gunung untuk menghindari bala tentara dari raja yang bernama Raja Ba'labak. Setelah Nabi Ilyas alaihi salam meninggal dunia, maka Nabi Ilyas alaihi salam menggantikannya dalam mengurus kaumnya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai nabi dan rasul setelah Nabi Ilyas alaihi salam. Anak-anakku, Nabi Ilyas alaihi salam melanjutkan misi dari pamannya tersebut sampai akhirnya kaum Nabi Ilyas kembali taat kepadanya. Nah, selama masa kepemimpinan Nabi Ilyas alaihi salam, kaum Bani Israel ini hidup rukun, tentram, makmur. Kenapa? Karena dia atau mereka berbakti dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ketika Nabi Ilyas alaihi salam wafat, kaumnya yaitu Bani Israel, maka mereka kembali durhaka kepada ajaran-ajaran sebelumnya dan jauh dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Hari demi hari mereka semakin kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah kepada mereka dengan melenyapkan kenikmatan dan kesenangan hidup kaumnya, sehingga jadilah mereka dilanda kesengsaraan. Dan pada saat-saat seperti inilah lahirlah
Nabi Yunus alaihi salam, dan insya Allah nanti kita akan ceritakan di lain waktu dan kesempatan. Nah, anak-anak yang soleh-soleha, demikian kisah singkat dari Nabi Ilyas alaihi salam yang dapat Bapak ceritakan. Nah, dari apa yang tadi disampaikan, kita bisa mengambil hikmah. Kisah Nabi Ilyas tersebut adalah yang pertama, Nabi Ilyas alaihi salam adalah pelanjut kekuasaan Nabi Ilyas alaihi salam. Yang kedua, Nabi Ilyas alaihi salam mampu membuat kaumnya Bani Israel menjadi hidup rukun, tentram, makmur. Kenapa? Karena mereka berbakti dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada Rasul-Nya pasti akan membawa kebahagiaan hidup di dunia dan insya Allah nanti hidup di akhirat. Nah, demikian anak-anak yang soleh, soleha, pembelajaran kita hari ini tentang kisah singkat tauladan Nabi Ilyas alaihi salam. Semoga bermanfaat dan insya Allah tetap menyenangkan dan tetap semangat belajarnya. Baik, kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan membacakan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.